Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiy wa rasula ba'da ma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Al-Quran surah At-Taubah ayat 60. Sadaqallah wa summa sadaqa rasuluhun nabihil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Ketua dan pengurus masjid, yang mulia Gurunda Profesor Dr. Riswanto, beserta pengurus masjid Bapak Imam Khatib Ladan Gorim yang kita hormati, Bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang berbahagia, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Tibalah kita pada asyra akhir min Ramadan, 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah sebab saya sering mengistilahkan Ramadan ini 1 sampai 15 itu mendaki, Pak. Kalau ibarat sebuah perjalanan, diibaratkan sebuah perjalanan 1 sampai 15 itu mendaki. 15.30 itu 15 sampai akhir itu menurun. Cuman masalahnya banyak yang pacak ndaki tapi tidak pacak nurun, atau pacak turun beda pacak ndaki. Ini kita berdoa kepada Allah semoga kuat, ya, berikan kuatul iman, kekuatan fisik kita sehingga dapat menyempurnakan ibadah Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah keharibaan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Sebelumnya terima kasih kepada pengurus masjid Pak Prof atas undangan pagi ini sehingga saya bisa bersilaturahim di Masjid Fathul Jannah ini. Saya di Masjid Fathul Jannah ini ya bukan asing lagi, Pak Bu. Dulu memang benar ya menjadi khatib tetap ya di masjid ini sekitar 3 tahun 4 tahun yang lalu. Masya Allah, dulu belum model ini, Pak U. Allahu Akbar. Ya masih ya tengok akhirnya lah mulai, Pak U. Masya Allah. Dan inilah sebenarnya masjid itu, terang, air banyak, tempat duduk bisa dijangkau dan menarik, Pak U. Tengok Masya Allah. Ini barakallah Prof. Ini dan pengurus lainnya luar biasa. Ciri masjid itu dicintai, terang, Bapak Ibu, dan diminati. Ya. Walaupun terang model ini, ya, kalaupun ada keranda di belakang tidak perlu seram nih, Pak. Ini kadang-kadang minta maaf nih, Bapak dan Ibu, masjid itu tidak diminati, Pak. Hanya tempat sholat baik, Pak Bu. Kadang pun sholat masuk tempat wudhu gelap puluh, Pak. Air kecil, keranda, kasurnya disitulah. Kawan baru nak tahu buat.
Baru nak taubat petang itu loh Pak, langsung kabur balik Pak, berjanji katanya sampai mati tidak ke masjid lagi. Ini Bapak Ibu ya. Nah yang kedua Bapak Ibu mik elok. Saya Bapak Ibu kalau ngimam tuh kalau mik elok, apalagi cara memodel ini Pak, sesuai dengan harapan. Ya. Kemudian ya tujuan tuh insya Allah tercapai. Ya. Karena mik itu mendukung Pak. Ini kadang-kadang ini berapa mik ini? 1, 2, 3 mik Pak, 4 ada depan Pak. Adik masjid di Pak ngimam Pak ya. Ini kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu, mik itu sebuah dola Pak. Digantungnya sini 6 kali jahitan pula, dia jahitnya pula Pak. Antara sayup-sayup dengar dan tidak, la ilaha illallah Pak. Maaf Bapak Ibu, masjid itu ya, itu kan Pak, apa ada uang kas masjid banyak Pak, ratusan juta. Air kecil, mie kecil, lampu kecil, amplop ada saya. Nah ini Bapak Ibu, sebenarnya itu Bapak Ibu, fungsinya kan itu. Ini ratusan juta di papan tuh Pak. Tiap Jumat selalu minta tuh Bapak Ibu yang tidak bersedekah, katakan belanja ke itu budaya, belanja ke yang itu budaya, maka minta lagi Bapak Ibu. Dan insya Allah, jadi pengurus masjid tidak berpikir miskin, tidak berpikir dia tidak takut miskin Pak, berpikir kaya terus sehingga rezekinya tuh ada aja Bapak dan Ibu. Itu sekedar pengantar saja Bapak Ibu ya. Pagi ini ayo diberi amanah untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu semua. Judulnya ini antara zakat dan kurban. Nah ini cuman Bapak dan Ibu jamaah mungkin nanti kurbannya atau akhir saja karena ini adalah zakat. Syiar Ramadan ini ada 3 Bapak Ibu jamaah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 3 itu jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman itu adalah mengetahui hal-hal yang gaib. Apa yang gaib? Nah, alhamdulillah sudah kita lakukan gaib nih Pak. Gaib itu adalah puasa. Puasa itu amalan gaib. Artinya tidak ada satupun yang bisa mengetahui kan gaib Pak. Gaib itu tidak diketahui Pak. Artinya hanya hakul yakin, maka iman yang menjawab. Maka bicara persoalan iman ini adalah orang beriman itu mau diatur hidupnya oleh Allah. Dan yang kedua mau mengikuti aturan Allah. Konsekuensinya 2 Bapak Ibu. Yang pertama ya, kalau mau diatur hidupnya oleh Allah dan mau mengikuti aturan Allah, maka pilih iman. Maka dalam Al-Quran itu 6.666 ayat itu tidak ada satupun kita temukan dalil atau dalam 5.000 hadis lebih Allah mengatur kehidupan orang-orang kafir. Yang diatur adalah kehidupan orang beriman. Nah maka lebih banyak pada orang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Puasa hal yang gaib. Kemudian yang kedua ya, wa yuqimunas shalah. Ya, mendirikan salat. Ya. Maka puasa dan sholat ini satu keterkaitan, tak bisa dipisahkan. Orang yang sholat dia harus puasa, karena puasa ini adalah amalan ya. Kalau perintah puasa ini kita tengok Bapak Ibu, bukan hanya perintah wajib. Bahkan di Al-Quran itu ada makna kutiba alaikumusiyam. Tidak ada kata perintah wujiba alaikumusiyam, fardu alaikumusiyam. Sebenarnya Bapak Ibu bisa saja misalnya wujiba alaikumusiyam atau fardu alaikumusiyam, tapi tidak. Tapi ada kutiba alaikumusiyam. Kenapa disebut kata kutiba alaikumusiyam? Kutiba itu bahasa Arab asal kata adalah kataba yang artinya menulis, sementara kutiba itu artinya tertulis. Berarti Bapak Ibu sesuatu yang diperintahkan bukan hanya diperintahkan tapi tertulis, tercatat. Sesuatu yang tercatat dan tidak ragu lagi kita untuk melaksanakan perintah itu. Nah, kalau bedanya tercatat dengan tertulis Pak, dan tercatatnya lebih pede. Maaf cakap, ada buku nikah tuh pede nih gitu Pak. Bawa orang rumah ke pasar mah, bawa ke pestanya mah. Kata kawan siapa nih? Orang rumah. Masa yuk ini nah catatan buku nikah gitu. Pede gitu. Cuma kalau ada catatannya ragu gitu, ya dia, woi kan, ragu gitu. Jadi kemana-mana ngaku orang rumah itu benar, ngapa ini nah buku nikahnya tuh.
bawa motor, bawa mobil, ada STNK, BPKB itu PD milik gitu Pak. Nah, ini ada polisi aman tuh lah. Ngapa Pak? Jadi karena secara tertulis. Begitu juga Allah perintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Artinya puasa ini adalah perintah yang bukan hanya sebatas imbauan Pak. Orang beriman puasa tidak, tapi puasalah ya untuk mendapatkan keutamaan ke-19 Ramadan. Kemudian ya, razaqnahum yunfiqun. Nah, ini yang kita bahas. Razaqnahum yunfiqun, ya. Mengeluarkan sebagian harta kita untuk orang lain. Nah, ini dalamnya adalah zakat. Ya. Zakat ini adalah at-tahurul mal. Ya, untuk mensucikan harta. Zakat ada zakat fitrah, ada zakat mal. Nah, sekarang ada lagi namanya zakat penghasilan, atau kalau dia pegawai zakat profesi. Nah, sekarang kita bahas tentang adalah zakat fitrah. Zakat fitrah ini Allah perintahkan untuk mengambil, perintahnya untuk diambil zakat kepada orang-orang yang ambillah dari sebagian rezeki mereka, zakat mereka pada orang-orang yang beriman. Nah, berapa besar zakat ini? Nah, ini Pak Bu, ini Kementerian Agama Kota Bengkulu sudah mengeluarkan edaran. Kalau mungkin sampai masjid kita sudah dilakukan ya. Ada 3 kategori. Kategori pertama 45.000, yang kedua ada 40.000, yang ketiga 24.000 Pak ya. Nah, ini. Nah, ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini zakat fitrah. Nah, zakat ini untuk mensucikan diri kita Bapak Ibu, zakat fitrah. Ya, zakat fitrah untuk mensucikan diri kita. Sebab karena di dalam harta kita ada hak orang lain. Cuman ada Bapak Ibu dalam hidup ini orang sombong. Ngapa pula ada hak dia, yang kerja saya, yang duit saya, apa pula ada haknya. Setiap sesuatu dalam diri kita, dalam harta kita ada hak orang lain ya. Saya contohkan Bapak Ibu, ada 100.000 didapatkan dari bekerja keras dan itu tidak menzalimi orang. Saya tanya ibu-ibu, apakah uang itu uang halal? Halal, karena tidak menzalimi orang lain. Yang kedua, 100.000 itu sah milik kita Pak, karena kita dapatkan dari maaf, ufahan dan sebagainya. Kemudian 100.000 itu kita belikan dengan seekor ayam, katakan ayam seekor 100.000 Pak. Pertanyaan saya Bu, apakah ayam itu halal? Halal, karena dibeli dengan uang yang halal dan didapatkan dengan cara yang halal. Ayam itu dipotong Bu, lalu dimakan. Jangan dibuang-buang, bulunya dimakan, tulangnya diteguak. Pokoknya jangan dibuang-buang, makan galau. Pertanyaan saya, halal atau haram? Bisa jadi haram Pak. Kenapa? Bukan hak kita makan. Nah, inilah sebagian. Razaqnahum yunfiqun. Sebahagian, tidak segala Pak, sebagian. Makanya Bapak Ibu, zakat fitrah itu ukurannya orang dulu bukan kilogram, bukan ukuran yang duit sebenarnya Pak. Ya, cupak belum ada, canting belum ada apa? Mun. Tahu mun? Mun Pak berapa dulu? Maka Bapak dan Ibu dia mengeluarkan tuh 4 mud 1 jiwa. Nah, 4 mud. Ya. 1 mud itu berapa banyak? Nah, 1 mud itu adalah ya sekali ambilan. Nah, ini apa namanya? Lauk apa namanya ini? Nah, penuh tangan orang dewasa. Orang dewasa ya. Diambil tuh, ambil lagi, wah, 3 sampai 4 itu 1 mud. Nah, ini Pak, 1 mud. 1 mud 4 kali ambilan. Nah, penuh orang dewasa, tapi jangan puluh nak bayar zakat fitrah, suruh anak kecil umur 2 tahun. Dikit ya, dia.
Ini ukurannya tuh mod itu tadi. Tadi Bu ya. Ya, jadi maka 4 mod. Ya, maka itu per jiwa itu. Ada yang kata 1 mod 1 jiwa, silakan ya. Dan Bapak Ibu 2,5 kilo itu dia 4 mod ya. Ambil ini. Ini Bapak Ibu ukurannya. Kilo-kilo baik dia. Nah, jadi 1 mod itu 4 kali ambilan. Nah, ini adalah zakat fitrah. Zakat fitrah ini apa? Sesuai dengan makanan yang kita makan. Ya. Cuman Bapak dan Ibu adonian kadang-kadang giliran zakat fitrah ini dalak lah yang kira-kira ada putunya. Ya, semut benggo. Semut bayi dan enggak. Bapak gimana sih yo? Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini sebagian Bapak dan Ibu, sebagian dari harta kita keluarkan. Nah, itu ya. Kemudian kepada siapa ini dikasih? Kita ada beberapa lembaga resmi sebenarnya. Ada Basnas, ada Lazis, ada Laznas, ya ada 3 kalau salah. Nah, terus di masjid-masjid itu atau ada di tempat-tempat lain yang mengatakan bahwa itu adalah tempat pengumpulan. Ada namanya UPZ, ya. UPZ itu dibentuk, ya. Kalau di Basnas memang ada unit pengumpulan zakat UPZ. Nah, di masjid-masjid kita ini boleh tak kita ke bayar masjid? Bayar ke masjid itu tidak boleh. Bayarnya ke pengumpul zakat. Ini keliru. Zakat ke masjid ya. Masjid itu tidak ada zakatnya. Ini. Jadi kepada siapa? Kepada panitia pengumpul. Lah ngapoi dan disebut amilin tadi? Amilin itu ada asbab isti'mal. Apa itu isti'mal? Asbab pengangkatan, diangkat oleh pemerintah atau lembaga zakat resmi. Contoh tadi saudara dari Basnas membentuk, di sini ada UVZ-nya. Kita dibentuk, kita diberikan. Artinya ada SK, ada tertulis tadi Pak. Karena asbab isti'mal, karena ada pengangkatan. Nah, itu yang disebut dengan amilinnya. Kalau yang bukan amilin, namanya panitia pengumpul. Itu. Nah, maka Bapak dan Ibu, yang namanya amilin ini ada haknya. Nah, kita sampaikan Bapak Ibu. Siapa saja yang berhak mendapatkan zakat fitrah itu? Nah, Al-Quran surah At-Taubah ayat 60. Ya, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha, ya, wal mu'allafati qulubuhum. Ya, yang pertama yang menerima zakat itu atau sedekah tadi ya adalah orang-orang fakir, ya. Orang-orang fakir. Kemudian orang-orang miskin. Apa beda fakir dan miskin? Nah, ini Pak. Miskin itu pandangan mata. Fakir itu pandangan hati, Pak. Miskin itu pandangan mata, Pak. Itu miskin. Misalnya, oh layak ini nih. Ini pandangan mata karena tidak punya harta, tidak punya kemampuan, ya. Nah, jadi orang-orang fakir, orang miskin, 2, yang ketiga amil zakat. Nah, ini termasuk tadi Pak, amil zakat. Amil zakat itu adalah orang yang ditunjuk, ya, orang yang ditunjuk sebuah lembaga atau pemerintah. Nah, dan SK-nya itu per tahun Pak. Dia betul-betul bekerja. Nah, dia betul-betul bekerja 1 tahun. Dia gawainya itulah ngumpul zakat, menyalurkannya kemana-mana Pak. Dan dia ada transportasinya dan sebagainya. Nah, itulah dari amilin itu. Kalau dia tinggal mungkin dia punya anak bini, penghidupan anak istrinya dari pekerjaan dia karena SK yang diangkat, maka dia berhak. Inilah yang disebut dengan amilin itu. Nah, cak mano dengan kami pengurus masjid ini mohon maaf Pak ya, nanti kita diskusi ya. Cak mano kami yang bentuk ini nih, apakah kami dapat? Nah, ini menurut pandangan saya Pak, dari yang saya sampaikan istiqmal tadi, amilin tadi, maka pengurus
panitia dadakan yang mingguan itu kan terus minggu ini nih, ya kan? Terus sebulan lah, taruhlah sebulan, ya kan? Tapi kan tidak perlu makan waktu nih kan Pak, ya kan? Paling-paling jam 10 gitu ke masjid, dan itu banyak orangnya Pak, ya kan? Boleh, mohon sama kami biasa berhalangan, tidak ada dipotong gara-gara tidak ada itu, telat absen tidak ada itu Pak, tidak ada. Ini diangkat oleh pengurus masjid, ya. Pengurus masjid, dan itu dadakan, ya. Maka ini belum layak untuk menerima amilin itu. Ada Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, ceritakan ada sebuah lembaga, ya, lembaga sekolah, ya. Kata kawan, minggu depan kita mulai terima zakat, bentuk ketua B ya sampai Pak, adalah kurang lebih 30 panitia itu Pak. Dan kata kawan, ya masuk kita ngajak orang berzakat di masjid, di tempat kita tidak berzakat, bayar kalau orang 30 tadi Pak di masjid itu, waktu itu masih 25.000 bayar kalau di situ Pak, orang 30 tadi. Jadi pas amilin tuh dapat 640.000 seorang, lah berarti zakatnya tadi lahnya. Jadi yang layak dapat bagi dikit. Nah, dan ini yang dimaksud itu maksudnya. Yang maksudnya tidak usah lah. Apalagi bulan Ramadan ini kita bermanfaat untuk orang lain. Kasih aja lah. Ya, maka ini tidak disebutkan, tidak termasuk yang berambil itu tadi. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ya. Wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wabnis sabil, ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, di antara itu tadi, ya, maka yang namanya panitia itu tadi Bapak Ibu, panitia yang diangkat oleh khusus diangkat oleh pengurus masjid, maka ini tidak layak untuk mendapatkan dari apa yang tadi diharapkan tadi Bapak Ibu, ya. Nah, ini yang dimaksud tadi adalah tentang zakat tadi. Nah, kemudian di Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 tadi Bapak dan Ibu, ya, itulah orang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir, yang kedua miskin, kemudian wal amilin, ya, amil zakat alaiha, semisalnya wal muallafati, ya, muallaf yang orang baru masuk Islam. Yang orang baru masuk Islam ini tengok-tengok juga, ginilah banyak nian gini ke masjid-masjid, modalnya apa? Modal tertangan ustadz, katanya lah masuk Islam, ya. Nah, ini Bapak dan Ibu harus berhati-hati gitu, ya, harus berhati-hati. Maka panitia itu adalah orang yang jeli, orang yang paham fikih. Nah, minimal di dalamnya ada orang-orang yang paham lah minimal di dalamnya, ya, teliti, bukan pelit, bukan, ya. Nah, ini. Kemudian Bapak dan Ibu mualaf, kemudian wafir riqab, ya. Kemudian wal gharimina wa fi sabilillah, ya. Gharimin ini orang yang memiliki hutang tapi terdesak, ya, dia terdesak hutang, ya, besok misalnya nak lebaran, kalau tidak dibayar dia dibunuh misalnya, tapi tidak ada juga Bapak. Nah, kalau ada yang model itu, ini boleh dibantu dari sebagian dari zakat. Wa fi sabilillah, orang-orang berjuang di agama Allah. Nah, Ustadz banyak ini, Ustadz, Pak Haji, guru haji, guru agama, cak mano tuh? Apa ada haknya? Woi, maaf Bapak Ibu. Yang pertama, guru agama, ya, guru agama. Guru agama zaman kini beda dengan guru agama zaman dulu. Kalau zaman dulu Bapak Ibu jalan kaki dia kemana-mana, ya. Kemudian dia tidak punya penghasilan, cuman itulah adanya Pak dari guru ngaji, namanya guru agama kan, ya. Kalau kini Pak guru agama itu dia dapat sertifikasi. Maaf kalau guru agama, ya, sama untuk guru agama. Yang sertifikasi, mohon maaf, sebulan gaji Pak. Nah, apa yang model ini dapat juga zakatnya. Kalau kita merujuk, kita buat ada Pak. Yang model ini maksud saya untuk ke yang lain lah, ya. Ya, ini Bapak dan Ibu jamaah, ini untuk pembagian
dari zakat ini ya. Nah, ini harus rata bagikan zakat ini karena ini adalah untuk orang lain. Nah, ini zakat fitrah ini kita batasi. Yang kedua ada namanya zakat ya, zakat harta, Bu. Ya, zakat harta ini apa? Ya, zakat fitrah khusus di bulan Ramadan. Sementara zakat harta ini adalah ya, dia cukup haul, cukup hitungannya. Ya. Kemudian nisabnya sudah cukup, yang kedua hitungannya lah cukup, tahunnya lah cukup. Ya. Nisab ini hitungan, ya. Ya, kurang lebih kalau emas itu kurang lebih sekitar 80 gram. Ya, 80 gram. Itu emas. Nah, setara dengan duitnya kurang lebih 80 juta misalnya. Nah, ngitungnya cuman haulnya itu ini bulan April. Kita nabung dulu tahun kemarin, nabung itu 80 juta duit kita di bank. Tahun ini dia sudah 82, 83 atau pas 80 juta, maka April ini dia wajib bayar zakat 2,5% dari tabungan itu. Ya. Nah, sudahnya bayar. Oh Ustaz, inilah 2 tahun 3 tahun yang lalu di tabungan kami itu. Kemarin tuh sudah kami bayar zakatnya. Tahun ini masih bayar lagi. Bertambah ada dia. Kalau dia lebih dari 80, artinya Bapak dan Ibu produktif dia. Maka dia wajib bayar. Tapi 80 lagi Ustaz. Model-model itulah tabungan ini cukup sekali. Itu. Cukup sekali. Ya. Kalau dia punya kambing misalnya ya 78 ekor ya, 73 ekor tuh lah boleh dia keluarkan zakatnya. Maka leluconnya Bapak Ibu, ini leluconnya tidak usah tiru ya. Ya, 73 Pak Bu. Last tahun dari April kemarin. Ya, Maret itu dipotongnya. Gitu. Jadi 65 saja, ngapo biar tidak kena zakat. Nah, ini tidak boleh ya. Niatnya. Nah, ini Bapak Ibu ini tidak boleh yang macam itu. Ada tidak zakat mobil? Kami ini mobil ini ada 3 Ustaz. Berarti kalau kali 100 juta berarti 300 juta. Lah berarti 3 keluar zakat. Barang yang terpakai itu dia tidak kena zakat. Makanya ibu-ibu dipakainya kalau biasanya itu cincin pakai itu kalau kalung pakai mana-mana biar tidak kena zakat. Barang yang terpakai itu dia tidak kena zakat itu tadi ya, barang terpakai. Termasuk mobil Pak, ya mobil. Tapi kalau terjual mobil itu cukup setahun dia keluarkan zakatnya. Terjual misalnya, ya mobil itu setahun dari April kemarin. Nah, pas mana ada orang ndaknya, terjual dia 100 juta, maka 100 juta duitnya itu 2,5% dia harus keluarkan zakatnya. Itu hitung-hitungannya, hitung zakatnya. Jadi cukup 1 tahun itu haulnya itu, nisabnya kurang lebih sekitar setara dengan emas. Ya kalau dia ini 73 gram Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi kurang lebih sekitar 80 juta lah. Ada tabungan itu sudah wajib kita bayar zakat. Ini namanya zakat mal. Ya zakat profesi. Nah, ada kalau pegawai negeri dia dipotong setiap bulan. Ya. Dipotong setiap bulan. Misalnya dipotong 50.000 ya setiap bulan. Setiap bulan Pak 50.000. Kemudian 1 tahun dia berarti kurang lebih sekitar 6 juta. Iya kan? 600. Bapak Ibu ngitung ya masalah yang udah model ini. 600.000 misalnya setahun ya. Sementara Bapak dan Ibu ya dihitung gajinya itu kurang lebih sekitar 90 juta lebih dalam setahun. Nah sekarang 2,5%-nya imbang enggak dengan 600.000 dikeluarkan itu? Nah kalau itu tidak imbang misalnya, semurah nih zakatnya. Seharusnya zakat saya ini setahun itu 1.200.000. Sementara lah dikeluarkan dipotong nih tadi otomatis 100.000. Nah kita cukup membayar
selisih dari itu 600.000 aja kita bayarnya itu Bapak dan Ibu. Nah maksudnya Bapak dan Ibu, zakat ini memang ya hitungannya jelas. Ini tentang zakat profesi. Kapan bayarnya tuh Ustaz? Umpama kita bayar setiap bulan, boleh setiap bulan. Ya, boleh setiap bulan. Ditabung, boleh tidak? Tabung dulu, tabung misalnya kan, akhlak bayar sekaligus, boleh. Ya. 3 tahun sekali, ya tidak apa-apa. Cuman sekali membongkar nih, setannya nih lebih kuat. Setannya nih lebih ganas lagi dengan yang per bulan tadi. Apa maksudnya? Lumayan. Kalau 1.200.000 3 tahun 3 juta lebih Pak. Ya. Bayar gitu. Pas nak bayar mana? Bayar zakat berapa? Ada 5 juta ini. Kata kawan, ngapa? Ganti dulu motor tuh. Kok bayar zakat? Mikir dia berjalan, nyala nih, ini betul kurungnya bayar zakat. Nah ini Bapak Ibu, ini banyak sekali godaan-godaan tentang zakat ini. Padahal Bapak Ibu, ancaman orang tidak membayar zakat, ancaman nih, ancaman orang tidak membayar zakat, nanti di akhirat harta disimpan itu, ya, kelak akan datang kepadanya. Datang itu bukan selamat Pak, dijadikan bagaikan setrika kata Allah. Lalu menggosok hingga dari punggung hingga ke lambung, mutar-mutar dari punggung hingga ke lambung. Dia mengatakan, inilah Tuhan, harta yang kau simpan di rumah di dunia tidak pernah kekeluarkan zakatnya. Allahu Akbar. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ya, maka sungguh luar biasa azab bagi orang yang tidak mengeluarkan zakatnya. Itu tentang zakat fitrah. Itu ringkas saja. Bagaimana dengan kurban? Tadi langsung Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Nah kurban ya itu asbab datang bulan Zulhijjah. Itu kurban. Apa dikurbankan? Ya kambing itu. Ini dikurbankan Pak. Cara mana pembagiannya? Ya. Nah pembagiannya itu yang pertama ahli kurban tidak boleh ngambil dari lebih dari 1/3 dari apa yang dikurbankan. Ya. Tidak boleh lebih dari itu. Biasanya Bapak dan Ibu ya ahli kurban itu dapat 1 kilo total timbangan khusus ya 1 kantong. Kemudian sementara ada namanya tentengannya atau setengah-setengah jadi 4, berarti dia cuma dapat 2 kilo. Tentengan 4 tadi kalau yang 1 kilo tadi ada haknya. Boleh tidak ahli kurban makan yang kurbannya? Boleh, tidak masalah dia makannya ya. Nah tentengan yang 4 tadi siapa tahunya baliknya berjalan ada orang kurban yo ada dapat ida, ternyata ida terdata oleh pengurus, mohon maaf ya, pengurus kurban tadi, maka itulah dia keluarkan. Maksudnya kurban bukan korban, beda kurban dengan korban. Iya. Yang kadang-kadang banyak nih korban, bawa dia daging tadi bawa. Dia ada sebenarnya. Lah disiapkan 4 tentengan pil sekilo itu untuk dibagikan sebenarnya. Siapa tahu ibu ada sana tanggo kiri kanan kan? Itu dibagi balik dia. Pas balik, dari mana Bu? Ngambil daging kurban. Ibu kurban. Yo. Ibu dapat, alhamdulillah. Kamu dapat tak? Tidak Bu. Aku gulai pagi tadi, gulai itulah gulai kayu petang ini. Lah tidak dapat, masa tanggung tidak dapat? Mungkin dia lupa. Itulah pengurus gini nih. Bayarnya besar. Mau dapatnya besar. Sapi yang kami kecil nian. Nah ini Bapak Ibu, dia korban sebenarnya, bukan kurban. Maksudnya kurban ini adalah dia takarrub ilallah. Takarrub ilallah ini apa? Dia takarrub, kurban itu dalam takarrub, Pak. Takarrub mendekatkan diri kepada Allah melalui kurban tadi. Ini usah ngomel lagi. Oh tidak dapat ya. Nah ini ada ibu dapat, nah kasihlah. Dia tidak bicarakan si A, si B, si C lagi, tidak bicara lagi. Karena dia tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada yang namanya ahli kurban itu untuk pesan-pesan apa Bapak Ibu. Pesan-pesan itu tidak ada. Aku galak kurban 3 juta siapa yang bayar. Cuman kalau baca kaki 4 itu tidak kami galau. Kata kawan. Ini Bapak dan Ibu. Ya. Cuman ada pula banyak macamnya Bapak Ibu. Kami tidak kurban masjid ngapo. Cuman kalau pacak motongnya bapak kami. Dalilnya apa? Motong hewan kurban itu sendiri. Kalau kita nyerah ke masjid suruh ke orang galuh. Nak ngapo nak kita galuh. Nyu atas nama masjid dia kurban ke situ dia motongnya. Iya.
Biasanya setiap motong tuh palanya dapat yang motong. Bukan di leher, di dado dipotong kayak itu Pak. 2 meter panjangnya. Kata kawan no. Panjang ini. Nah ini sejak itulah tidak boleh lagi ada istilah yang motong dapat pala. Karena yang motong dapat pala tuh ya bukan lagi di leher siku motong di dado ditanya. Lah, karena apa? Diumumkan kawannya ini yang sapi nomor 3 ini untuk yang motong. Nah ini yang tidak dibolehkan dulu. Nah takarrub ilallah. Takarrub ilallah ini tertulus kepada Allah. Jangan ada yang lain-lain tuh Bapak dan Ibu. Kalau nak beli daging beli baik gitu. 2.500.000 baik. 2.500.000 tuh beli baik di pasar tuh banyak. 175 kilo dapat gitu. Nah ngapung mesinnya. Atau mungkin ada kurban kita yang ngolah. Yang ngasih dengan orang. Kalau ngasih dengan orang tuh namanya kurban tulus, biar orang menyelesaikannya ya. Bapak Ibu jamaah rahmatullah, dan mohon maaf, pengurus itu panitia kurban itu adalah bagian dari orang yang berkurban. Ini hati-hati Pak. Kita mendapat bagian dari orang berkurban. Orang yang diamanahi. Ya. La kurban, tidak ada kurban sebenarnya, tidak ada kurban Bapak dan Ibu ya. Bagi orang yang tadi yang saya ceritakan tadi adalah dia ya mengupe panitia, dia berkurban, tidak ada kurban baginya. Atau dia mengambil secara paksa dari kurban yang dia kurbankan itu. Maka tadi Pak tidak boleh seperti itu. Siapa yang bagikan adalah panitia. Apa kasih kawan jadi? Nah namanya tadi takarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu ya, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu tentang zakat fitrah dan kurban ini. Pada Bapak Ibu disilakan. Untuk sementara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.